Simple, keren, berkelas, performa tinggi, velg khas yang keren, berasal dari Jerman. Inilah Alpina. Berawal dari bos mesin tik yang membelikan BMW 1500 kepada anaknya pada tahun 1962. Seorang bernama Burkhard Bovensiepen sangat terobsesi dengan mobil-mobil lansiran BMW ketimbang mobil Mercedes-Benz. Dan ditambah, passion mengoprek mesin menjadikan mobil BMW pertamanya itu sebagai bahan uji cobanya. Dan keisengannya pun berhasil dengan menjadikan mobil BMW 1500 memiliki 96 HP dari tenaga asalnya yang hanya 80 HP. Perlu diingat, tenaga segitu bisa didapat hanya karena doi mengganti jumlah karburatornya saja. Yang awalnya memiliki satu karburator, dia tambahin lagi jadi 2 karburator. Dan itulah awal mengapa Alpina memiliki gambar karburator di dalam logonya. Pada tahun 1963, Burkhard mulai menjual mobil oprekannya. Selang beberapa waktu, ternyata mobil tersebut bisa mencuri perhatian dari bos marketing BMW, yaitu Paul G. Henneman. Karena hasil pekerjaannya yang bagus dan rapi, akhirnya BMW menawarkan garansi khusus ke customernya yang membeli BMW hasil oprekan Alpina tersebut. Pada tahun 1965, Burkhard mulai sibuk dengan mobil-mobil yang dia kerjakan di gudang milik ayahnya. Dan sejak tahun inilah, secara resmi Alpina yang kita tahu terbentuk. Lalu, dia pun mulai bereksperimen dengan membuat kru khas, porting polish, dan melakukan beberapa ubahan diameter piston. Lalu 3 tahun kemudian, lebih tepatnya 1968, akhirnya Alpina menurunkan mobil andalannya di ajang balap European Touring Car Championship. Dan hanya kurun waktu 2 tahun, Alpina bisa mendapatkan kemenangan bersama drivernya, Hans Stuck Jr. Dan di waktu yang sama, mereka juga memenangkan balapan 24 Hours Spa Nürburgring German Hill Climb Championship dan beberapa kali balapan rally dengan BMW 2002-nya. Kesuksesan Alpina tidak hanya berhenti di situ. Pada tahun 1973 dan 1977, Alpina bersama drivernya Niki Lauda dan James Hunt berhasil memenangkan beberapa balapan touring series lagi dan lagi. Namun, pada akhir 1977, Alpina mulai meninggalkan arena balap dan memfokuskan diri untuk membuat kendaraan komersial. Setahun kemudian, Alpina membuat mobil produksinya sendiri yang memiliki basic dari pabrikan BMW. Basic mobil di sini maksudnya benar-benar basic, karena Alpina hanya mendapatkan kerangkanya saja dari BMW. Dan pada tahun 1978, akhirnya terlahir Alpina B6 2.5 yang memiliki basic dari BMW seri 3 dengan kode bodi E21. Di sini, Alpina memasangkan mesin inline 6 2800 cc kepunyaan BMW seri 5 dan memiliki tenaga 200 HP yang bisa menuntaskan 0-100 dalam waktu 6,9 detik. Dan disinilah pertama kali velg jari-jari khas Alpina diperkenalkan. Dengan adanya opsi tambahan seperti spoiler depan dan decal khas Alpina, membuat Alpina makin laris diburu orang. Dan karena itu juga, akhirnya Alpina merilis B7 Turbo dan B7 Coupe yang memiliki basic dari BMW seri 5 E21 dan seri 6 E24 yang keren banget. Walaupun tampang B7 ini sangat elegan dan cantik, namun tenaga yang dimilikinya sangat buas sekali, yaitu 295 HP dan torsi 341 Nm. Dan, seperti layaknya line up Alpina yang lain, interior yang mewah dan eksotis tetap dipertahankan sampai sekarang. Dan pada tahun 1983, akhirnya Alpina resmi sebagai pabrik manufaktur suatu kendaraan yang berlisensi resmi dari German Federal Motor Transport Authority. Dan di sini sudah jelas ya, kalau Alpina memang beneran pabrik perakitan kendaraan. Namun bedanya, mereka tidak membuat dari bahan mentah karena basis rangka mobilnya masih diperoleh dari BMW dan sisanya 100% dibuat oleh Alpina. Dan kenapa Alpina harus bergantung dari BMW? Itu dikarenakan Burkhard Bovensiepen merupakan bibber sejati dan tidak menyukai Mercedes-Benz. Namun karena image-nya sudah terbangun oleh mobil BMW, maka sampai sekarang hubungan Alpina dan BMW terus terjalin romantis.
Namun uniknya, BMW juga ikut menjualkan mobil besutan Alpina di dealernya, dengan maksud sebagai line-up tertinggi dari BMW setelah BMW individual dan BMW M Performance. Dan pada tahun 1987, akhirnya Alpina kembali mengikuti ajang balap DTM dengan B4 3.5-nya, yang memiliki basic mobil E30 M3 dan menggunakan mesin 6 silinder di bodi sedan BMW tersebut. Uniknya, di generasi ini BMW sendiri pun belum menggunakan mesin 6 silinder di line-up M3-nya. Dan sekian pembahasan kami mengenai Alpina. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe channel kami ya, supaya kita bisa membuat pabrik mobil seperti Alpina. Dan seperti biasa, terima kasih.